Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febranda Faika Putra dengan NIM 210512114032 dari program studi Sistem Informasi dari kelas 2021B dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kali ini saya akan membuat program list sederhana yang dimana pada program ini jumlah dari listnya akan berasal dari inputan user, begitu juga dengan nilai-nilainya akan berasal dari inputan user dan akan menampilkan menu yang berisikan fungsi-fungsi yang ada pada list. Pertama, kita import terlebih dahulu library-nya. Pertama yaitu System Collection Generic. Lalu System Link. Pertama, kita akan menambahkan baris agar jumlah dari listnya berasal dari inputan user. Masukkan jumlah list. Tambahkan variabel untuk inputannya. Di sini saya beri nama besar list. Ya, dengan begini jumlah dari listnya akan berasal dari inputan user. Selanjutnya kita definisikan variabel listnya. Di sini saya akan beri nama myList. Selanjutnya kita akan menambahkan baris agar nilai dari listnya berasal dari inputan user dan banyaknya nilai yang dimasukkan akan sesuai dengan besar list ini atau jumlah list yang ditentukan oleh user. Jadi kita akan membuat perulangan. Pastikan I lebih kecil sama dengan besar list agar banyaknya nilai yang diinputkan nanti sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Lalu tambahkan baris agar nilainya dapat diinputkan. Lalu menambahkan variabel untuk inputannya. Di sini saya beri nama nilai list. Lalu agar list ini dapat masuk agar nilai list ini dapat masuk ke dalam listnya, tambahkan baris mylist dot add last. Lalu nilainya yang berasal dari variabel nilai list. Nah, dengan begini nilainya akan berasal dari inputan user. Selanjutnya kita akan menambahkan baris untuk menampilkan daftar fungsi-fungsi apa saja yang ada pada list. Yang pertama yaitu ada fungsi insert first. Lalu fungsi yang kedua
yaitu insert after. Fungsi yang ketiga yaitu insert last. Lalu fungsi keempat delete first. Fungsi kelima delete after. Fungsi yang terakhir atau yang keenam yaitu delete last. Selanjutnya kita tambahkan baris agar user dapat memilih menunya. Tambahkan variabel untuk inputannya. Di sini saya beri nama fungsi list. Lalu kita akan menambahkan switch case untuk menu-menunya. Jadi kita buat baris switch yang berasal dari variabel fungsi list. Karena ada 6 menu, jadi kita akan membuat 6 case ditambah default, jadi total 7 case. Case yang pertama yaitu untuk insert first. Di sini pertama kita akan menambahkan baris untuk menampilkan nilai awal dari listnya yang telah diinputkan pada baris ini, yang telah diinputkan oleh user. Jadi nilai awalnya akan kita tampilkan yaitu dengan cara tambahkan baris seperti ini. Konsol isi list awal. Lalu untuk menampilkan setiap nilai yang ada pada listnya, ya dengan begini nilai yang ada pada list akan ditampilkan dengan baris ini. Selanjutnya kita akan menambahkan fungsi add first-nya atau insert first-nya. Caranya tambahkan baris seperti ini. Masukkan nilai baru. Lalu tambahkan variabel untuk inputannya. Di sini saya beri nama nilai list baru. Nilai list baru 1. Selanjutnya agar hasil inputan ini bisa masuk ke dalam list, tambahkan baris mylist.add first. Karena fungsi yang kita gunakan pertama yaitu fungsi insert first. Jadi pilih sintaks add first. Add first dengan nilai yang berasal dari variabel nilai list baru 1. Lalu kita akan menambahkan baris untuk melihat seluruh nilainya setelah ditambahkan nilai baru. Cukup kopas pada bagian ini. Rubah awal menjadi baru, isi list baru.
maka fungsi insert first sudah berhasil diprogram. Selanjutnya yaitu fungsi insert after. Untuk bagian awalnya sama seperti insert first, jadi cukup kopas saja. Pertama tambahkan case 2. Lalu kopas insert after. Menampilkan isi awalnya, lalu kita tambahkan baris untuk menginputkan nilai yang baru. Kopas pada bagian ini, langsung kopas saja. Rubah variabelnya dari nilai list baru 1, di sini saya akan merubahnya menjadi nilai list baru 2. Selanjutnya kita tambahkan baris untuk mengecek apakah nilai yang kita cari ini ada atau tidak. Jadi tambahkan baris seperti ini. Setelah nilai, tambahkan variabel untuk inputnya. Di sini saya beri nama checklist 1. Lalu kita akan menambahkan baris untuk memfungsikan insert after-nya. Caranya tambahkan baris mylist.addAfter, lalu mylist.find untuk mencari apakah nilai ini itu ada atau tidak. Jika ada, maka nanti nilai barunya akan ditambahkan setelah nilai yang dicek ini. Jika tidak ada, maka nilai baru tidak akan bisa ditambahkan. Jadi mylist find nilai yang berasal dari variabel checklist 1, lalu nilai barunya yang berasal dari variabel nilai list baru 2. Selanjutnya kita menambahkan baris untuk melihat hasilnya setelah ditambahkan nilai baru. Cukup kopas saja. Dan fungsi insert after sudah berhasil diprogram. Selanjutnya yaitu untuk fungsi yang ketiga, yaitu fungsi insert last. Untuk fungsi insert last ini hampir sama seperti insert after, yang membedakan hanya pada sintaks ini saja. Jadi langsung kita kopas semuanya saja. Nah, kita rubah pada bagian nilai list 1 baru menjadi nilai list baru 3. Dan pada sintaks mylist add first ini rubah menjadi mylist add last. Ya, dengan begini fungsi insert last sudah selesai diprogram. Selanjutnya yaitu fungsi keempat, yaitu delete first. Case 4. Sama seperti sebelumnya, akan tambahkan baris untuk melihat nilai awalnya. Delete first. Setelah itu kita akan memfungsikan delete first-nya dengan cara menambahkan baris mylist.remove first. Lalu kita tambahkan baris untuk melihat nilainya setelah di delete. Cukup kopas saja. Nah, dengan begini fungsi delete first-nya telah berhasil diprogram. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi kelima, yaitu fungsi delete after. Untuk fungsi delete after ini sangat berbeda dengan yang lainnya karena sintaks remove after itu tidak ada, jadi caranya agak sedikit
ribet. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita tambahkan baris untuk melihat nilai awalnya dari list. Delete after. Karena tidak ada sintaks remove after pada bahasa C# ini, jadi kita akan menggunakan cara menghapus melalui indeks. Jadi kita akan mencari indeks dari nilai yang akan kita cari terlebih dahulu. Jadi tambahkan baris right setelah nilai, tambahkan variabel untuk inputnya, checklist 2. Lalu kita akan menambahkan baris untuk mencari indeks dari nilai yang kita cari itu. Caranya yaitu tambahkan baris seperti berikut, int index mylist.select item nx new item inx dot first x lebih besar sama dengan x dot item sama dengan checklist 2 dot inx. Setelah itu kita akan menambahkan baris untuk menghapus nilai setelah nilai yang kita cari ini, karena ini fungsi delete after. Jadi kita tambahkan baris console dot maksud saya itu mylist dot remove. Di sini kita masukkan indeks ditambah 2. Dengan begitu nilai sesudah indeks akan dihapus. Sesudah indeks yaitu sesudah data yang kita cari pada bagian ini. Lalu kita tambahkan baris untuk melihat nilai setelah dihapus, nilai baru setelah dihapus. Cukup kopas saja. Dengan begini fungsi delete after sudah berhasil diprogram. Selanjutnya yaitu fungsi ke-6, yaitu fungsi delete last. Untuk delete last ini sama seperti delete first, yang membedakan hanya pada sintaks mylist remove first ini. Jadi cukup kita kopas saja. Kita rubah menjadi delete last. Lalu pada sintaks mylist remove first, kita rubah menjadi mylist remove plus. Dengan begini fungsi delete last telah berhasil diprogram. Selanjutnya kita tambahkan menu apabila user salah memilih menu dari ke-6 menu yang ada. Jadi buat default kita tambahkan pesan error, fungsi tidak tersedia, coba lagi. Ya, dengan begini program list sederhana sudah berhasil diprogram, yang dimana pada program ini jumlah dari list berasal dari inputan user, nilai-nilai list juga berasal dari inputan user, dan juga pada program ini menampilkan
menu fungsi-fungsi yang ada pada list, yaitu insert first, insert after, insert last, delete first, delete after, dan delete last. Sekarang kita coba jalankan. Ya, program bisa berjalan tanpa error. Di sini saya akan memasukkan list dengan jumlah 5. Nilai mahasiswa ke-1 saya masukkan 10, 20, 30, 40, 50. Pertama saya akan menjalankan fungsi insert first. Jadi pilih menu 1, pilih 1, enter. Di sini akan menampilkan nilai awalnya yaitu 10, 20, 30, 40, 50. Lalu kita tambahkan nilai baru. Di sini saya tambahkan nilai 100, enter. Nah, maka hasilnya akan menjadi 100, 110, 20, 30, 40, 50. Nilai yang baru saja kita masukkan akan masuk ke dalam list dan berada di posisi paling awal. Lalu kita coba menu yang selanjutnya. Sama seperti sebelumnya. Kita pilih menu insert after, yaitu menu kedua. Lalu kita masukkan nilai baru, masukkan nilai 100. Posisinya setelah nilai 20. Nah, maka hasilnya yaitu menjadi 10, 20, 130, 40, 50. Nilai yang baru kita masukkan ini akan berada setelah nilai 20. Selanjutnya kita coba fungsi yang ketiga. Yaitu fungsi insert last. Pilih menu 3. Masukkan nilai baru, saya masukkan 90. Nah, maka nilai barunya akan menjadi 10, 20, 30, 40, 50, 90. Nilai yang baru saja kita masukkan akan berada di bagian akhir. Lalu menu keempat atau fungsi keempat. Yaitu fungsi delete first, menu 4. Nah, list yang awalnya 10, 20, 30, 40, 50 menjadi 20, 30, 40, 50. Nilai yang ada pada awal sendiri akan dihapus. Lalu fungsi yang kelima. Yaitu fungsi delete after. Pilih menu kelima. Setelah nilai ke-3. Nah, maka nilai yang awalnya 1, 2, 3, 4, 5 akan menjadi 1, 2, 3, 5. Posisi nilai setelah nilai ketiga akan dihapus, yaitu nilai keempat. Lalu fungsi yang terakhir yaitu fungsi ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Fungsi yang terakhir yaitu delete last atau yang ke-6, pilih menu 6. Nah, nilai yang awalnya 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 1, 2, 3, 4. Nilai yang terakhir sendiri akan dihapus. Selanjutnya kita coba apabila kita memilih selain yang ada pada menu. Kita coba menu 9 misalnya. Nah, maka hasilnya akan menjadi fungsi tidak tersedia, coba lagi. Sekian mengenai program list sederhana. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.